Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW. Calon gubernur, dan kita akan melanjutkan berikutnya. Anissa. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Untuk itu kami persilakan panelis Profesor Dr. Nurliah Nurdin SOS MA untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil boleh diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Baik, sudah diambil, dibuka bolanya, dibaca kertasnya dan diperlihatkan kepada kita semua. Subtema apa yang diambil oleh Profesor Dr. Nurliah Nurdin? Sumber daya manusia. Baik, selanjutnya saya akan mengundang panelis berikutnya, Becky Mardani, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Akan diambil huruf apa oleh panelis Becky Mardani malam hari ini? Sudah diambil bolanya? C, oke. Sumber daya manusia huruf C. Baik, ini dia. Kita buka terlebih dahulu. Amplopnya masih disegel. Masih disegel. Ini lengketnya lumayan lengket nih, Nis. Ya, ini tandanya sangat rahasia. Sangat rahasia. Oke, berhasil dibuka. Saya akan baca pertanyaannya, subtema sumber daya manusia. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan yang bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat Jakarta menuju kota global. Namun dalam dinamikanya, kota global kerap kali menempatkan warganya bukan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan, bagaimana Anda menempatkan kelurahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan berkarakter dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan? Baik, silakan. Waktu Anda 2 menit, Bapak silakan. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh PIRNI, sumber daya manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit, kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi
warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Cagup nomor Selanjutnya, 1. calon gubernur nomor urut 2, Mohon Bapak tenang. Dharma Mohon Pongrekun. tenang. Oke, tenang dulu boleh? Oke, thank you. Bapak Dharma Pongrekun, kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi Waktunya Waktu habis, Terima kasih. kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 calon gubernur ini. Terakhir masih ada? Masih ada Kembali lagi ya? calon gubernur, Oke, ke silakan. calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk merespon tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 tadi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan, di sanalah kita berinteraksi, di sanalah kebudayaan dibangun, di sanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mekintankan anaknya, ada tempat di mana balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia di tingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon Baik. gubernur nomor urut 3. Dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Silakan berikan jawaban dan apresiasi. juga tanggapan dari 3 orang calon gubernur di hadapan kita ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Dan nanti kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.